Ya. Oke, ini halaman 29 ya. Jadi judulnya ini uh, Water Resources System Analysis. Nah, ini ada figur, ada dua, satu yang typical analysis ini, yang satu lagi yang sebelumnya ya. Sekarang sedang di sini kita ini dulu. Nanti kita kembali lagi ke ya grafik apa skema yang satunya. Jadi inception, initial analysis, analisa analisa awalnya apa, karakteristik dari water systemnya. Ya tentu kalau karakteristik tadi ada hidrologinya, ada hidrolikanya, ada sosialnya, ya, ada eh, institusinya dan seterusnya. Approach-nya, kemudian di sini triggernya apa, kemudian ini initial analisisnya apa, kemudian approach-nya dengan seperti apa, analisis step-nya seperti apa. Kemudian apa pemecahan subsystem dari subsystem seperti apa, computational framework-nya seperti apa, analisis condition dan work plan. Ini keluar inception report, laporan pendahuluan ya kan, itu kemudian presentasi kan gitu ya, biasa di proyek kan udah biasa gitu. Nah kemudian ya ini komunikasi terus antara penyusun, antara konsultan atau peneliti dengan decision maker, dan kemudian ini disetujui pendahuluan begini, oke silakan jalan gitu ya. Maka kemudian keluar data collection and modeling. Ya. Natural resource system, socio-economic system, administrative institutional system. Ya nanti di punya ada. Jadi kalau sebelumnya hanya satu poin, waterway, deep tunnel, smart tunnel, Anda itu utamanya di situ. Itu untuk ujiannya sana. Tapi report lengkapnya nanti sebagai tugas besar itunya ada masukan analisis-analisis ini. Belum tentu dikerjakan, maksudnya itemnya masukkan. Ya, itemnya masukkan. Kemudian ada analisis pendahuluan, preliminary analysis, base case analysis, ya existing analisisnya gitu, terus bottleneck analysis, screening of measure. Ini keluar laporan pendahuluan kan gitu ya, biasanya kan gitu ya, Kang Reza ya. Kalau presentasi kayak apa? Laporan progres gitu kan, gitu. Interim report. Nah, baru nanti ke final reportnya, itu detail analisisnya, design alternatif, strategis, impact assessment, evaluation of the alternative, sensitive and scenario analysis, presentation of the result, ya, baru final report. Baik, ini eh, di itunya ya, analisis untuk satu daerah, yang kemudian untuk eh, jadi tidak hanya satu sungai yang kemarin saya sampaikan sungai ini planning and management tadi ini, di perencanaan dan manajemennya seperti apa istilahnya. Ini kan yang utama dulu, baru nanti ini kan nanti dibaca sendiri bisa. Nah, berikutnya sebelum itu interaction among subsystem and between them and their environment. Jadi ada natural boundary condition, ya. Kemudian ada socio-economic development plans, dan di atasnya ada legislation organization, ya ada peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019, itu dipakai referensi utamanya. Itu kemudian ada ini infrastrukturnya apa, regulationnya apa, impactnya apa. Nah, ini kait-mengkait antara tiga faktor tadi, faktor organisasi. Ya, ini yang kemudian Teh Hana sebagai bahan pertimbangan situnya, organisasinya, input organisasi yang existing seperti apa. Nanti yang diproposalkan seperti apa ya. Ini existing aja deh, nggak usah mikir yang ini dulu. Nanti dari rekomendasi ada regulation organization seperti apa, natural boundary-nya, nah tadi hidrolikanya seperti apa, socio-economic development plan-nya seperti apa. Baik, ya jadi ini Water Resources System Planning and Management eh, dari Daniel P. Lak, D. P. Lak. Ini sudah ditulis sama orang Belanda di sini. Nah, saya telepon beliau langsung ketika di Kanada, itu tentang operasi waduk. Ya. Jadi gini,
Jadi macam-macam bukunya kan sekian puluh, sedangkan ratus. Ini jurnalnya juga sekian ini. Nah, silakan intinya yang digunakan ini referensinya, ambil dua diagram tadi, dimasukkan dalam eh, studi pustakanya dan nanti dalam tahap metode penelitiannya dimasukkan dari dua diagram tadi. Lain-lainnya ya pelajari lagi sendiri. Baik, sampai di situ sebentar. Ini udah lengkap semuanya, udah hadir semuanya. Teh Melvi, Teh Siti, Teh Aisyah, Kang Reza, Kang Mustafa, masih ada yang lain? Retno Ajeng belum, Pak. Oh, Teresna ya, Teresna ya. Tadi mau ke rumah sakit itu, mau ke klinik. Nanti mau pakai handphone. Ya, oke. Em, tak print dulu ya, print screen ya. Satu, dua, tiga. Nah, silakan kawan-kawan mau mau nge-print screen juga silakan. Ya. Ya, situ. Ya. Jeng, 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 jeng. Ya. Mana tadi? Yang screen sharing di mana? Masih kelihatan ya di Pilak Water Resources System Planning and Management. Ya, teman-teman, eh ya ini saya selipkan bagaimana dulu saya awalnya menggunakan eh, software beliau dan buku beliau untuk reservoir operasi. Itu yang saya sampaikan. Kamu mau neliti apa? Kata kata supervisor saya. Reservoir. Udah, kamu cari reservoir. Ini eh, kalau ke alam barat lagi. Perpustakaan, Anda sudah masuk nama, sampaikan nomor beasiswa nomor sekian, ini, datang sana. Cari reservoir. Ini biar prosesnya Anda nangkep situasinya. Ketemu reservoir itu ratusan ribu. Wah, ratusan ribu. Gimana? Yes. Reservoir apa? Ternyata dalam kata reservoir itu termasuk reservoir minyak itu masuk gitu ya. Terus water resource system analysis, reservoir operation, nah, baru mengecil net gitu ya. Jadi yang saya lanjut sebelumnya sekian minggu itu cari-cari terus itu ketemu reservoir operation management dan reporting reservoir operating guideline gitu. Saya datang ke dia, saya bawa ini beberapa eh, abstrak yang akan saya pelajari dari saya dapat dari jurnal Richard Reservoir, kemudian ini. Dia balik ke lamarinya, kamu ini, yang ini atau yang ini. Gitu. Lah, kenapa nggak dikasih dulu daripada saya hampir 2 minggu, hampir 1 bulan itu nyari-nyari topik itu gitu kan? Nanti nggak coba seperti itu kan ya. Terus coba ceritakan apa yang kamu dapat selama proses pencarian itu. Nah, waktu proses pencarian dari topik penelitian sampai ini, ternyata reservoir itu hanya tidak reservoir air saja, reservoir minyak itu namanya reservoir juga gitu. Nah, satu, apalagi. Nah, ternyata banyak sekali gitu. Ya, dari hidrologinya kah, atau hidrolikanya kah, atau apa. Kamu ketemu reservoirnya, terus apa reservoir mau kapan? Desain reservoir operasi otomatik, ARMAC, automatic reservoir management and control. Enggak, ini. Yang reservoir operating guideline, itu membuat guideline dari reservoir itu. Nah, jadi kamu selama 2 minggu, 2-3 minggu ini, kamu dapatkan ilmu ketika kamu mencari sendiri. Nah, gitu. Jadi proses mencari sendiri itu penting sekali karena suatu keinginan mencari sendiri. Jadi teman-teman selamat berjuang mencari sendiri apa yang akan saya buat nanti untuk 25 tahun ke depan. Nah, sekarang kalau belum ya udah pointer aja dulu. Ini. Tadi saya akan gini. Tapi dengan semangat ketulusan hati untuk beribadah, gitulah ya. Gitu. Nah, gitu. Nah, sekarang masing-masing sesuai sesuai tugasnya.
Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang Batang, ada yang di mana? Indramayu, ada yang di Semarang, lagi yang belum saya sebut. Oh, ada yang di Kalimantan ya. Siapa yang belum saya sebut? Kalimantan itu teh siapa ya? Ayo saud siapa tuh teh? Siapa teh teh? Saya Pak Banjarmasin. Ah, Banjarmasin gitu ya. Nah, itu kemudian ada yang waterway, ada yang deep tunnel, ada yang smart tunnel, ada yang ya tadi waterway sudah, kemudian Marina Barrage, seperti itu. Nah, tapi teman-teman, itu contoh kasus yang akan kita bawa ke daerah tersebut. Tapi ketika di daerah tersebut, Anda pasti ada koordinasi dengan PSDA di setempat, ya, Pemda setempat, Bapeda setempat, bahkan bisa jadi representasi DPR misalnya betul-betul begitu. Sebentar, Pak, itu saya nggak perlu itu. Kira-kira jawabannya apa itu? Coba. Pertama itu, saya nggak perlu waterway itu, Pak. Nggak perlu deep tunnel. Apa itu? Deep-deepan gitu kan. Nggak perlu smart tunnel, apa smart-smartan gitu. Apa jawaban Anda? Pak, kami nggak perlu itu. Yang perlu kami sekarang ini kebanjiran dan kekeringan. Nah, itu. Lebih penting lagi sekarang, Pak, kebanjiran betul itu darah itu, Pak. Udah, itu langsung saja itu dibuatkan apa gitu. Tanggul, Pak. Ini udah kayak Demak kemarin nggak mikir deep-deep tunnel itu tanggul dulu, Pak. Gitu. Pertanyaan saya begitu. Apa pendapat Anda ketika datang ke lokasi Anda masing-masing dengan bawa konsep yang sudah Anda bikin masing-masing tadi, ternyata ditolak di situ. Saya pernah kayak gitu. Nah, Pak, saya nggak perlu tuh, yang perlu ini nih, gitu. Udah sekarang ini deh, banjir jebol itu tanggulnya itu tanggul dibenerin dulu Pak, gitu. Satu misalnya kayak gitu. Yang kedua tuh pas sebentar setelah nanti musim kering tiba, kekeringan pula Pak. Gitu. Kami sampai nyari air itu susah, ya. Ada di Purwodadi, siapa yang pernah nyari air susah? Daerah mana yang pernah ditemuin? Belum, belum pernah ketemu sampai nyari air susah gitu. Wah, tak cariin nanti udah kerja praktek di sana. Indonesia Timur, Pak. Di Jawa Timur. Nusa Tenggara Timur ya. Saya pernah juga ke sana. Jadi ya itu kan kalau dari pesawat aja tuh kelihatannya merah semua kan. Merah gitu kan terbang dari pesawat. Udah ini darahnya merah gini gitu. Gitu. Saya udah dari Papua ya. Ya Nusa Tenggara Timur sampai Aceh segala macam. Oke. Nah, ternyata daerah setempat menolak konsep Anda. Apa? Sekarang tulis di WhatsApp PM masing-masing kalau konsep Anda ditolak. Terus apa yang Anda lakukan? Dulu baru mulai-mulai Pak, baru mulai tugas pura-pura aja ditolak gitu. Jadi kumaha dong? Apa tanggapan Anda ketika DPR, ketika masyarakat, tokoh masyarakat menolak apa yang akan Anda kerjakan? Ada pertanyaan habis ini? Kirimkan dulu tulis di WhatsApp, kirimkan ke PM. Silakan. Ini segar ya di luar, panas. Silakan ya, saya ya, kalimat-kalimat pendek silakan gini, tapi apa asal ada DPR, tokoh masyarakat menolak konsep Anda. Saya pernah ditolak. Dan bagaimana reaksinya? Saya tunggu ya di WhatsApp-nya. Ya, Pak.
Sudah ada yang masuk? Siap dibacakan? Oke, dari satu orang, silakan yang masuk. Kelihatan di layar, di screenshot. Oh ya, di screenshot. Kelihatan Pak, Ya, YouTube itu. ya, YouTube ya. Oke, silakan dulu dikirimkan dulu. Melvi, Reza, Mustafa, yang lainnya, silakan. Biar ini dulu ya. Ya, masing-masing ada nangkep. Menjalin komunikasi yang baik, memberikan penjelasan, memberikan kompensasi yang adil. Jika hal tersebut belum juga diterima oleh masyarakat, jika memungkinkan, pertimbangkan untuk melakukan perubahan pada desain atau lokasi infrastruktur sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan kepada masyarakat. Oke. Jika terdapat penolakan oleh pemerintah, stakeholder, masyarakat setempat, hal yang dilakukan adalah melakukan pendekatan dan koordinasi kembali terkait rencana pembangunan serta alasan penolakan. Jika penolakan disertai usulan untuk melakukan pembangunan pengendalian banjir lain dengan koordinasi dan mengetahui kebutuhan kebutuhan daerah yang lebih urgen, dapat dipertimbangkan perencanaan pembangunan lain sebelum pembangunan yang terkait ya, apa waterway, water deep tunnel atau apa. Oke, yes. Jadi sudah. Reza, dicari tahu dulu alasan dari penolakannya. Bila alasan penolakan terkendala oleh lahan dan faktor sosial ekonomi di lokasi kegiatan, saya sebagai penyedia jasa harus mencari solusi alternatif. Bisa berupa alternatif desain sehingga proses konstruksi masih dapat berjalan. Mustafa, jika menghadapi penolakan, satu, memohon kesempatan untuk memaparkan terlebih dulu konsep. Saya coba meyakinkan bahwa konsep ini untuk bermanfaat jangka panjang dan bisa saling integrasi dengan penggunaan sumber daya yang lain. Tiga, untuk penanganan-penanganan darurat bisa dilakukan terlebih dahulu dengan menyesuaikan master plan PSDT yang susun. Oke, berikutnya Aisyah, jika menghadapi penolakan, satu, melakukan penyuluhan berlanjut untuk memaparkan terlebih dahulu konsep, dua, meyakinkan bahwa program Waterway dalam hal ini Waterway yang saya bangun akan bermanfaat. Tiga, mencari solusi dan diskusi antara pihak pembangunan dan pihak yang menolak. Baik, saya kira selintas itu sampai belum? Satu, dua, tiga, empat, lima.
Oke ya. Nah, eh, teman-teman ini kayaknya sudah pernah saya sharekan, teman belum kita setel ya, future research ini. Atau sudah ada yang pernah lihat ini? Belum? Oh, belum ya, Pak. Belum ya? Oke. Alif ya. Pembawaan digital Jakarta telah oleh masyarakat, maka respon saya yaitu mendengarkan dan memahami kekhawatiran serta argumen masyarakat dengan seksama dan seterusnya. Berkomunikasi secara terbuka agar masyarakat ini. Ya, dan seterusnya ya. Jadi eh, sekarang jam 4, oke. Mungkin sebelum ke Sinato ini dulu deh. Setelah ini baru ada satu lagi yang perlu saya sampaikan. Tapi kita lihat ini bersama ya. Jadi future set ini kita lakukan untuk suatu case yang lain, tapi case yang seperti ada bentuk metodologi future set ini, conference future set itu bisa dipraktekkan untuk partisipasi, untuk mengajak partisipasi masyarakat terkait di lokasi masing-masing. Kita lihat. How do we advance the education of professionals in Indonesia to address future challenges that the country is facing in managing its water resource and coastal zones? That was the question facing about 75 people. They represented universities, including lecturers, students, and alumni, government delegates, including regulators and policymakers, representatives from companies, NGOs, and consultancies, and local and foreign experts. Semua peserta itu dengan bebas menyampaikan pendapatnya. 100% dari peserta itu fokus terhadap apa yang sedang dibicarakan. Building on that, we can start developing, taking actions in building a new system which will address the challenges of the future. Because I thought that the world has become... This group gathered for 3 days Future Search Conference in Yogyakarta, Indonesia. They came to have a deep dialogue with the purpose of bridging gaps and finding common ground. They worked to evolve and innovate the professionalization of higher education programs together. Pada hari ini kami melakukan kegiatan konferensi yang terkait dengan Future Search, yaitu menuju sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan pesisir dan sumber daya air terpadu. Harapan kami adalah mudah-mudahan kerjasama ini dapat terselenggara dengan baik dan sangat bermanfaat tidak hanya bagi institusi pendidikan maupun sangat bermanfaat bagi para alumni yang akan kita bina, dapat bekal untuk dapat menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. daripada 2 semester. The participants interest vary widely, but yet they all hold a piece of the puzzle. They shared a great sense of urgency that stems from the fact that Indonesia is facing serious challenges in water resource and coastal zone management and lack capacity to address them. Challenges that require the cooperation of stakeholders, as none of the present parties can solve them alone. During the Future Search Conference, participants first review recent history. They created timelines of key events in the world, their own lives, and in the history of educating professionals in Indonesia. In mixed groups, they drew lessons from the past. Then, the entire group focused on the present. They created a mind map which pictured current trends that influence education in water resource and coastal zone management in the country. In your hand, because if you cannot change, then it's difficult to make it a story. In stakeholder groups, they self-reflected on their pros and sorries, how they are successfully responding to trends or are failing to do so. Future Search inspiring. Fun! Interesting. Work. Challenge. Experience. Amazing. Brilliant. Burned. Creative! Menuju SDM yang profesional.
Thereafter, scenarios for the ideal future for 2025 were shown in compelling creative presentations. Then, and only then, the common ground among all participants was agreed upon through dialogue. Jadi kurang mendalam. Sangat inspiring lah acara ini. Gue bisa dilanjutkan kembali di tahun depan. Future Search Luar biasa, biasa. Clear ambitions were agreed on curriculum innovation, physical laboratory infrastructure, outreach program on social and environmental awareness and support, learning based on open access and content, quality assurance and certification. Tapi itu dikopil juga dengan zat yang ada. And maybe most importantly, they agreed on intensifying and establishing new ways of collaborations. The final session were dedicated to drafting action plans, testing their resilience, and clarifying commitments. In a closing circle, participants reflected on what these days had brought them in the process of making the dreams for educating world-class professionals reality. With ambitions and plans for the sector in place, the group adjourned with the commitment to closely collaborate to make it all happen. Amazing. Unforgettable. Inspiring. Awesome. Future Search. We are the future. Ya, apa komentarnya ngeliat ini satu kalimat? Saya ulangi sedikit tadi waktu ada penolakan ya, penolakan di mana tadi ada penolakan itu ada penolakan tuh. Pertanyaan saya kalau ditolak sih gimana? Presentations. Tolak reklamasi. Nah ini bahkan ini pun disimulasikan ya di satu conference yang besar ini yang mengundang seluruh stakeholder itu kemudian bahkan ada yang mensimulasikan untuk menolak satu alternatif rencana program yang mau dibuat. Nah, itu langsung bagaimana gitu. Gitu. Dari sini, wah, biar Anda teringat, tolong tulis sekali-sekali. Saya akan ulangi sekali lagi sambil Anda nulis satu kalimat kirimkan PM ke saya. Biar ada ininya. Atau ya kirimkan dulu deh masing-masing biar nggak saling baca nanti baru di forward lagi. Agak mulai ya silakan. Izin Pak, yang dikirim ini kami mengomentari video ini, Ini Pak. mengomentari sistem metode ini. Ini metode namanya Future Oh, Search. Ya. Metodenya Future Search. Nah ini. Nah tadi seperti itu untuk memformulasikan satu masalah. Itu metode seperti itu bagaimana menurut Anda diterapkan dalam eh, sosialisasi dengan masyarakat, akan mencari umpan balik, bahkan mungkin ada yang menolak ini, ya, itu umpan balik itu bagaimana cara? Nah, komentar Anda gimana dengan cara seperti ini? Sambil Anda memformulasikan. Jadi sebenarnya banyak cara lah ya. Ya tadi seperti tadi ada datang langsung, bikin kuesioner, kemudian ikut bikin camp di sana, base camp di sana, beranjang sana ke masing-masing tokoh masyarakatnya. Ini kalau ini Future Search Conference, the world class. Jadi subtopiknya, tapi Future Search Conference untuk pekerjaan Anda yang akan dibuat di kota tersebut. Ada mengadakan Future Research seperti ini di lokasi tersebut. How do we Saya buat advance the sambil satu lagi yang dari saya. Kayaknya saya pernah bikin juga. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ini kelihatan nggak atau yang baru? Nggak ya? Masih yang lama ya? Kelihatan Pak, sudah Pak Agung ya. Pakai yang baru. Oke, sip. Ya. Ya, silakan saya memikir tadi. Kalau saya membuat video kecil, saya rekam masing-masing. tanggal 23 Februari 2018 kita sedang mengikuti Future Society Conference di Yogyakarta. Ini diselenggarakan oleh ITB dan ITS bersama dengan Novik Teuda di Belanda. Ini salah satu hasil yang luar biasa. Saya lihat ini education of world class. Nah, ini memang kalau topiknya dia tentang education ya. Jadi pendidikan di sumber daya air, bukan proyek kayak yang Anda sampaikan tadi ya. Masing-masing ada deep tunnel, smart tunnel, Mariana Barat, waterway. Nah, begitu. Ini tidak. Ini tentang pendidikan. Bagaimana mendesain pendidikan water resources management. Nah, itu maka yang dibahas seperti itu. Nah, cuman cara ini bisa dilakukan. Cara Anda bisa di pendekatannya dengan seperti ini. Kumpulkan semua stakeholder, kemudian bahas masa lampau, sekarang, dan apa rencana masa depan. Kurang lebih gitulah dari 3 hal tadi. Tapi dari seluruh holder masing-masing masuk, kemudian jadi seperti ini. Ya, jadi demikian banyak skema-skema seperti ini, dan ini kemudian dibaca oleh semua. Jadi semua memberikan kontribusi, semuanya membaca, oh masalah keseluruhan jadi seperti ini gitu. Itu intinya ini dah, mumpung ngasih di gambar sini. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi intinya ngumpulkan semua yang terkait stakeholder. Tadi kan ada bahkan kan dipecah-pecah jadi sub gitu ya. Dan kemudian topiknya apa di situ ya masing-masing gitu. Terus masing-masing memberikan pendapatannya, pendapat pemahamannya. Profesional. Itu yang pertama terkait itu untuk masa. Kenapa sih kok mau dibuatkan deep tunnel? Kenapa smart tunnel? Kenapa waterway? Nah, latar belakangnya karena masa lampau seperti ini. Sekarang seperti itu. Dan masa depan kita ingin yang seperti itu. Nah, itu dibahas masing-masing seperti ini. Sederhananya ada seperti ini, ada tiga, tiga skema yang seperti ini. Semuanya menuliskan di sana. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Jadi, oke, tapi ngerti ya. Jadi untuk mempraktekkan kayak gini ngerti ya. Jadi mempraktekkan punya Anda, atau Anda ditantang ke Jakarta atau ke Semarang atau mana, ini main-main. Kalau kayak gitu mau udah beneran gede-gedean gitu ya. Tapi eh, contoh contoh kasusnya seperti ini kemudian dibuat, kumpulkan semua yang terpenting para tokoh, eh, ya dari PU, dari BBWS, dari perguruan tinggi, dari masyarakat, dari media, kumpul di sini semuanya. Kemudian masing-masing, oke, menurut saya begini nih, gitu. Bisa paham, bisa ketangkep, bisa sampai pesan saya, ngerti ya, gitu. Nah, ini kelihatannya mudah, tapi penjelasannya dan apa ya, komunikasi lah ya. Dan ini dilakukan 3 hari, ya, 3 hari penuh untuk membuat komunikasi seperti ini. Oke, saya teruskan dulu. Kita lihat secara umum dulu situasi keseluruhan. Jadi luar biasa, ini memerlukan persiapan yang panjang. Kita lihat di bagian atas ada foto-foto yang terkait dengan water resources, coastal and water resources coastal management. Ini foto-foto di atas. Ya, jadi ruangnya gede sekali. Seluruh stakeholder datang ke situ dan pemandunya khusus dari Belanda memimpin bagaimana cara memandu ini, dan persiapannya seperti ini.
semua permasalahan, contoh permasalahan tadi, Pak banjir, Pak ini itu ditempel di dinding semuanya. Di seluruh dinding ngeliling itu ada foto-foto kayak gini. Jadi sebelum Anda menyatakan kenapa harus pakai deep tunnel, kenapa waterway, ini loh masalahnya gini, ini semuanya foto-foto diambil dari lapangan dan ditempelkan di situ. Ya, dan ketangkap itunya. Jadi semua everybody yang diundang situ akan melihat permasalahannya ini dan latar belakang begini, masa lampau, present dan future, itulah future studies begitu. Ini semuanya sudah disiapkan beberapa bulan yang lalu, kemudian dicetak dan ditempelkan di bagian atas sehingga peserta memahami masalah apa yang terjadi di pengelolaan sumber daya air dan perlindungan pesisir di daerah perbatasan Ya. pantai dan lepas pantai, ada sumber daya air di air tawar di darat dan air asin di lautan. Ini semuanya dikumpulkan, dipilih dan diberikan catatan di bawahnya untuk ditempelkan di sini. Seperti ini contohnya satu foto yang sangat bagus, kemudian di bawahnya dituliskan karakteristik tantangan pendidikan dalam pengelolaan kawasan pesisir dan sumber daya air terpadu di Indonesia. Perspektif tantangan pendidikan dalam pengelolaan. Nah, ini kalau topik dari conference yang sekarang ini, perspektif tantangan pendidikan dalam pengelolaan. Ya, jadi pendidikannya yang akan dibahas karena di ITS sama ITB, itu tantangan pendidikan, pengelolaan kawasan pesisir dan sumber daya air terpadu di Indonesia. Maka salah satu cara seperti ini, kumpulkan semua permasalahannya, tempelkan di dinding, dan kemudian masing-masing dengan di-guide oleh yang berpengalaman, itu semuanya menyampaikan pendapat dan dituliskan. Kemudian semua orang melihat. Kalau seperti ini kalau hanya datang Anda dengan ini, ada sendiri yang ngerti, orang lain nggak tahu. Jadi proses itu masih panjang, gitu ya. Nah, begitu. Nah, kira-kira apa yang dilakukan di situ, nanti pointer saja. Kawasan sumber daya air terpadu di Pakai metode itu. Dari overview ini, kita lihat kursinya movable dan dibuat kelompok-kelompok, masing-masing ada kelompok. Ya, jadi ruangannya besar, gambarnya tempel semua, kemudian alat tulis dan lembaran-lembaran bebas untuk ditulis oleh masing-masing, dibagi sekian kelompok, dan terus kelompoknya bergerak untuk memformulasikan apa yang di pendapatnya. Itu tentu para ahli nih, semua para ahli tadi. Ini ada Pak Wakil Rektor tadi, itu yang pertama tadi Profesor Iwan ya, almarhum, sudah lebih dulu duluin kita. Ya, ini selama 3 hari terus, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, 3 hari seperti ini. Itu merumuskan gitu. Cukup luas ya. Itu Pak Hadi, udah kan? Masing-masing kelompok diberi nama dan kadang ada sesuai kelompok, kadang campuran untuk diskusinya. Ya, ini yang menarik ini. Di filosofisnya ada gajah, terus diminta orang mengurai apa? Ada sekian orang buta. Ini sudah sering kita dengar lah ya kayak gini. Apa itu gajah? Ada yang pegang apa ekornya. Oh, gajah itu seperti ekor ini, gitu kan. Dan seterusnya. Nah, bagaimana menggabungkan itu semua menjadi sebuah pemahaman bersama bahwa gajah adalah ini dari semua yang berpendapat di situ, dan kita mau ngapain? Nah, kita mau ke arah mana? Jadi identifikasi permasalahannya. Nah, memang apa kita berangkat. Jadi ini metodologinya bisa dibalik, gitu ya.
Pertama memang ke masyarakat dulu apa yang diperlukan, gitu, itu rumuskan. Dan kemudian Anda mengajukan alternatif ini. Oke. Berbagai perlengkapan yang ada, kita mulai dari thank you. Kita mulai dari sepatakan kerja di sini. Bagaimana tugas fasilitator, bagaimana tugas peserta. Nah, ini fasilitator peserta masing-masing komit bagaimana supaya tidak terlambat, tetapkan waktu dan tugas, ya. Dan seterusnya. Ya, aturan main lah diskusikan bersama sehingga tadi semuanya bekerja dengan sangat baik dan serius itu untuk membahas itu, gitu. Dan seterusnya, ya. Serta bagaimana Prinsip future set seluruh sistem dalam ruangan, nah, ruangan jadi satu semuanya, jadi semua permasalahan dibuka di ruangan itu, jelajahi seluruh gajah, jadi dari ekor, dari belalai, dari gading, dari kaki, semuanya jelajahi seluruh gajah sebelum eh, ya menindaki, ya, suatu bagian sebelum salah satu oke, kamu bahas bagian ini nih, tapi semuanya tahu secara keseluruhan. Fokus pada masa depan dan landasan kebersamaan, ya, masa depan, future set dan kebersamaan, bukan konflik atau masalah masa lalu, tapi perlu dikenal masa lalu itu seperti apa. Masa lalu, present sama future, gitu. Kemudian manajemen itu sepenuhnya di para kelompok dan anggota ini, tidak ada, dan maksudnya tidak harus menunggu dari luar, kurang lebih gitu. future set, prinsip future set, dan kondisi keberhasilan saya terjadi Nah, seperti itu apa. udah ditutup itu pintunya, saya harus kembali. Ini saya ngambil waktu untuk ngelihat ini dan sudah ting itu tanda bahwa ayo mulai lagi. Beliau sudah berbunyi, itu tandanya kita harus kembali, harus siap pada saat itu. Oke, thank you. Ini gajah. Nah, dari gajah tadi, ya. Enam pria, eh, enam pria buta melihat gajah. Ini ruang perubahan dan peta. Ya, nanti dilihat lagi sendiri. Oke. Ini gajah, ini Jadi semuanya perlu tahu, jadi semuanya puas, ya, semuanya gerah. ruang perubahan dan peta. Oke, kita kembali karena sudah mulai. Ini ada Pak Demi, Pak Hadi, dan Pak Hans. Ada acara lagi pada hari ini. Agung Yono melaporkan dari Yogyakarta, Jumat 23 Februari 2018. Assalamualaikum. 18 kita sorry. mengikuti Jakarta, Jumat 23 Februari 2018. Ini bintang filmnya, ya. Sorry. Oke, teman-teman. Silakan yang kedua ini dituliskan lagi situ, biar cepat saja metodenya, pakai metode itu salah satunya. Banyak cara yang lain, tapi salah satunya itu. Oke, silakan dikirimkan. Future Set Conference, Jogja 23 Februari 2018, IPB TST UDA. Tolong print screen. Yang ada yang print screen. Senyum, lihat depan, senyum. Walaupun agak lapar dikit, nggak apa-apa. Satu, dua, tiga. Teng. Iya. Dibetulkan dulu kudungnya. Iya, Neng. Nggak apa-apa. Sayang teh, ini ya, teh Retno lagi ini ya, putranya sakit. Oke, nanti ada rekamannya untuk di setel lagi.
Kemana nih ininya? Oke, ini saya kirimkan juga sudah saya kirimkan ya, itu linknya. Ya kan, bahagia kita, walaupun lapar tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tiana boleh ya ikut komentar ya. Yang mana tadi? Oke, ya. Baik teman-teman, banyak contoh case. Silakan selesaikan dikirimkan masing-masing. Saya pernah ditolak itunya waktu merencanakan drainase di 1210 di Palembang. Kita mau bikin ini Pak, menyelesaikan drainase tornya gitu. Ya, saya dapat dari Cipta Karya sebagai tenaga ahli LAPI. Kita ke sana, kemudian ditolak Pak, kami nggak butuh drainase ini. Kami yang butuh air bersih. Gitu. Ya, tornya dirubah itu. Tornya saya lapor kembali ke direksi dan tornya dirubah. Kebayang nggak? Jadi ini Sungai Musi, ini ada satu kampung di 1210 yang sampah sama BAB itu jadi satu di situ. Nah, naik turun naik turun. Saya kira pernah ada yang pernah begitu ya, ada yang pernah melihat daerah kayak gitu. Eh, Kalau siang jam 11 jam 12 itu baunya kan matahari menyengat, itu uapnya naik gitu. Saya dari awal udah diingatkan hati-hati Pak Agung, sana jangan muntah gitu kan. Ya udah, jadi bawa 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 aqua sendiri dan jangan menolak hidangan. Gitu. Saya kebayang nggak? Ada bisa membayangkan itu ada airnya hitam itu sampah BAB jadi satu kompleknya kumuh dan kita diminta untuk mendesain satu drainase agar eh, sampah dan BAB itu terbawa ke hilir di Sungai Musi. Tapi nggak bisa karena memang kalau di komplek kumuh itu kan rapat sekali ya, rapat kemudian jalan setapak ya jalan setapak saja di antara rumah-rumah itu sampah di bawah situ. Ketika saya bertamu ke salah satu tokoh gitu, nanti Pak Agung kalau dikasih minuman makan harus dimakan gitu, enggak dia tersinggung gitu. Ya, saya udah bawa aqua gitu. Bener juga dikasih minuman gelas susu, susu putih tapi di gelas gitu, taruh di gelas gitu. Bukan kemasan yang dari toko dan itu enggak. Itu di susunya diutek-utek situ situ. Saya ngelihat itu gelasnya dicuci di bawah itu, di mana airnya hitam itu, wow. Gitu. Setelah minum udah langsung tak minum lagi aku gluk 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 dicampur di perut ya alhamdulillah sehat. Nah, dari situ kami dapatkan bahwa kami nggak butuh drainasenya Pak. Kalau drainasenya itu dirapikan, rumah kami bisa roboh karena apa pondasi-pondasinya itu malang melintang gitu kan. Kalau di daerah-daerah yang apa di dekat daerah dekat pasang surut yang naik turun itu kan kayak gitu. Kami butuhnya air bersih, maka kami rubah. Kami mengajukan lagi ke Bandung, Jakarta, tornya minta dirubah untuk penyediaan air bersih. Itu tahun-tahun pertama, rubah tidak air bersih. Maka kemudian jadinya yang kami lakukan adalah mengambil air dari Sungai Musi, disedot pakai pompa, dinaikkan ke atas, pakai toren itu dalam waktu berapa waktu dirubah ininya, tornya jadi standar-standar, adendum tentunya. Kemudian dibuat pasir lambat untuk eh, menyaring air yang dari air kuning gitu ya, dari eh, Sungai Musi. Nah, itu kemudian dikirimkan. Wah, itu bahagia senang sekali mereka. Tepuk tangan gitu ya. Jadi kayak kayak pesta gitu waktu meresmikan airnya dengan air Musi tapi dikasih pasir lambat kemudian dikirimkan dengan pipa-pipa ke rumah-rumah itu. Baru setelah itu kemudian dipikirkan dibuatkan gimana ini alternatifnya dan seterusnya. Tahun kedua kemudian kita oke eh, dimulai dari yang paling hulu. Jadi paling paling hulu paling pinggir pinggir daratan. Itu siapa yang akan merobohkan rumahnya, kemudian dibangunkan
rumah yang sekaligus mengatur drainase, petanya udah diatur gitu. Ini petanya keseluruhan kalau jadi semuanya seperti ini, nah rumah sahabat itu nggak bisa langsung diputuskan harus ini enggak. Siapa yang mau? Kita deketin tokonya. Oke, saya mau Pak rumah saya yang itu nanti dirobohkan tapi diganti dibangun baru. Bangunnya gimana? Saya nggak punya uang Pak. Kita mengajukan proposal ke eh, bank tabungan kan, bank gitu ya. Nah, itu kemudian nanti gimana nyaurnya gitu kan. Nyaurnya di rumah itu dibuat dua tingkat. Tingkat satu untuk dikontrakkan, tingkat dua untuk yang milik aslinya. Nah, kontrakan itulah langsung bayar nyicil, nyicil ke bank. Jadi mereka-mereka itu tidak, ya harus ditolong sampai level itu. Ya, uangnya untuk membangunkan drainase rumahnya, jadi rumah tingkat dua tingkat dan nanti sewanya setiap bulan dikirimkan ke sana. Baru itu ada jalan. Waktu kami tinggalkan tuh ada jadi dua tiga rumah, ada dua rumah ada jadi tiga rumah kedua itu sedang proses. Ya, nah saya nggak tahu tidak mudah kayak gitu. Oleh karena bangun masyarakat itu nggak mudah, tidak mudah. Sit lakong tidak mudah. Oke, sudah dikirimkan satu dua tiga empat ada dua lagi belum? Melvi sudah, Alif, Aisyah, Siti, ya. Reza, udah ya. Udah semua ya. Reza, Mustafa udah juga. Oke, itu sebagai. Baik, sekarang kita dalam dibacakan selintas dari pertama ke kedua. Sekarang saya close, stop share. Nah, ya, jadi memang ini latihan di kelas, tugas di kelas. Dan nanti eh, mengetuk hati Anda bahwa Indonesia memerlukan eh, pembangunan jangka panjang di bidang sumber daya air dan benchmarkingnya yang seperti kemarin itu Marina Barat di Singapura, Smart Tunnel di Kuala Lumpur, Deep Tunnel di Jepang, Waterway di Belanda. Anda pilih kotanya mana, saya akan bawa itu. Yang tentu proses perencanaannya demikian complicated. Gak apa-apa, maju mundurnya ke sana, tapi Anda mengerti proses seperti itu. Nah itu sekarang nanti yang sudah Anda jadi, yang kemarin sudah dikumpulkan, nanti dilengkapi dengan jujur set ini sama dua skema tadi. Ya, dua skema tadi dimasukkan dalam daftar isi, masukkan diselipkan, dan kemudian Anda merekam Zoom-nya sendiri, sorry, bukan sendiri, bersama gantian, kemudian direkam di situ, nanti di PowerPoint Anda kemudian menjadi dokumen untuk inilah eh, karya saya, gitu ya, sampai UTS. Baik, coba say something please, dari masing-masing. Sa Berapa orang sudah? Ya, oke, siapa dulu? Sok, paling duluan lebih bagus. Makin duluan, makin bagus. Siapa duluan? Teng dong, saya Pak. Itu biasanya maju kurang lebih apalah dari dua poin tadi. Yang terakhir aja dulu lah, future set ini. Anda kemudian akan membuat. Jadi yang sudah Anda buat, yang sudah dikumpulkan, tambah referensi di pilak skema dua skema tadi, sama future set ini, Anda selipkan di dalamnya, dibuat PowerPoint-nya, kemudian Anda rekam Zoom-nya. Nah, asumsi audiennya adalah teman-teman Anda sendiri. Nanti terakhirnya nanti akan ada kuesioner, tapi terakhir nanti aja. Itu aja Anda langsung punya Anda dipresentasikan. Anggap yang lain tadi anggota anggota tim atau tokoh masyarakat lah, pokoknya tempat di mana eh, konsep Anda akan dibangun. Itu, nah itu silakan seininya memang sih paling bagus open cam semuanya gitu ya. Open cam sambil ngerjain yang lain juga boleh gitu ya. Atau di foto situ sehingga kalau 7 kali setengah jam udah 3,5 jam ya. Jadi masing-masing siapkan dulu PowerPoint-nya, terus lakukan itu. Cepat saja dulu biar ini overview. Jadi ini latihan, latihan bukan Anda betulan Anda langsung
bulan depan berangkat ke lapangan bawa proyek itu enggak. Nanti dituduki orang nanti. Tahu nggak dituduki? Ini naon Bapak ini tiba-tiba mau bangun waterway di sini atau bangun di tunnel sini itu Bapak dari mana? Bapak Ibu dari mana gitu. Ini proses latihannya. Jadi yang pertama itu kemudian sekarang ditambah itu dan ada presentasi pakai Zoom dan eh, masukkan ke YouTube masing-masing. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, Pak, izin bertanya, Pak. ya silakan. Untuk proposal yang sudah dilengkapi tadi, jangka waktunya kapan ya, Pak? Terakhir, Pak? Itu dia. eh ya saya kira sambil santai tapi upayakan PowerPoint dan itunya masuk ke saya dulu itu hari Kamis ini. Tapi rekamannya bisa nunggu nanti sambil sambil apa Lebaran sambil ini ya nanti sebelum masuk gitu Anda cari waktu bersama. Tapi jadi gini teman-teman memimpikan sesuatu Anda lihat dimanapun itunya sambil memimpikan bagaimana saya bikin ini dengan pengen bahagia dengan masyarakat semua. Nanti itunya di setelah Lebaran ya itunya. Tapi Kemis ini tolong PPT-nya selipkan aja dulu itu. Gitu. Skema 2 sama future set ini selipkan situ, di PPT-nya masukkan. Jadi hari Kamis nanti ada PPT-nya dulu, tapi rekamannya nanti. Teh Retno, sorry saya ini kan ini masih di klinik atau udah sampai rumah lagi? Masih di klinik, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Iya. Konsentrasi tetap ke ini ya, ke adik ya. Iya, siap, Pak. Jadi tetap ke adik gitu. Kalau memang sambil ini nggak apa-apa, nggak usah dihidupkan nih kameranya. Tapi setel aja malah di setel file yang ada itu. File future set itu dua tadi, kemudian sama file di pilak tadi. Jadi saya ulangi selintas ya untuk kawan-kawan semuanya. Donald Pilak itu orang Amerika. eh, saya ngambil tugas tesis saya dulu ngambil tentang Reservoir Operating Guideline. Saya pakai program dulu. Maka saya telepon-telepon beliau. Oke, gini, 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 gini. Namanya IRIS, Integrated River Simulation Model. Saya gunakan, tapi ya saya kan ngevaluasi Saguling, Cirata, Jatiluhur. Kemudian mengevaluasi seberapa maksimum energi yang bisa diproduksi oleh Saguling, Cirata, Jatiluhur. Nah, untuk itu simulasinya dengan merubah-rubah reservoir operating guideline, cara mengoperasikan waduknya. Ketika Saguling, Cirata, Jatiluhur mengoperasikan operatornya, manajernya, misalnya Anda jadi manajer di sana, jadi manajer di situ, mengoperasikan waduknya, saya ingin mengevaluasi seberapa canggihnya Anda sebagai manajer mengoperasikan waduk, asumsinya eh, berapa maksimum listrik yang bisa diproduksi. Nah, maka saya dimainkan itu operasi bulan Januari sekian, Februari sekian, dan seterusnya. Nah, saya ingin kalkulasi apakah ada air yang tumpah lewat spillway. Kalau air itu tumpah lewat spillway, spillway artinya apa? Artinya air tadi tidak masuk turbin, tidak jadi listrik kan? Tidak jadi energi kan? Nah, saya cari di software beliau nggak ketemu, nggak ada. Saya telepon, saya akan ngevaluasi spillway dari masing-masing series dari waduk kami di Indonesia. Saya pilih Cilacap Jatiluhur ini. Saya nggak menemukan punya variabel tumpahnya itu dalam software Anda, gitu ya. Pak Dipilak ini. Oh ya, itu perkembangan software ini sedang sedang proses pengembangan dan memang itu diasumsikan tidak ada, ya, tidak dikalkulasi. Oh begitu, gitu. Saya maju. Sebetulnya saya langsung bisa presentasi selesai tesis saya. Saya maju ke profesor saya, orang Chinese warga negara Singapura, ngajar di Kanada. Ini kayak gini, 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 gini. Oh ya terserah kamu, kamu presentasikan itu saja cukup. Jadi model ini hasilnya begini. Tapi koreksi dari model ini, evaluasinya adalah begitu. Maka perlu ada variable flow di spillway-nya. Ya, melimpasnya harus ada, bisa dihitung. Karena
sebagus apapun proses pengoperasian, ketika curah hujan tinggi, rendah, rata-rata ini sangat random. Dan ada kalanya kemudian melimpas, banyak yang melimpas. Nah, ketika banyak yang melimpas itu Anda sebagai manajer, oh ini belum pengalaman ini, gitu kan. Nah, cuman variabel itu nggak ada situ. Ini nggak ada, maka saya maju ke supervisor. Terserah kamu, aku nggak mau selesai gitu, presentasi silakan. Nah, saya lagi nunggu istri saya, ini rahasianya. Ibu-ibu rahasia. Ini istri saya minta tadinya mau pergi bareng gitu, nggak bisa, ditolak karena anak 3 mau dibawa semua. Ini mau ikut bapaknya, ini bukan mau sekolah, gitu kan? Cerita dari kedokteran. Akhirnya oke, sekarang udah cari aja lah short course 6 bulan. Gitu. Nah, saya nunggu istri saya. Saya akan meneruskan ini penelitiannya 6 bulan lagi sambil nunggu istri saya. Tentu saya nggak ngomong begitu ya. Jadi saya teruskan penelitian itu mencari variabel spillway, saya bikin program sendiri. Dan saya tunjukkan di kelas. Dan jadi ketemu melimpasnya berapa. Kalau melimpasnya banyak, artinya banyak air yang terbuang, tidak lewat turbin. Gitu. Saya dapat tambahan beasiswa 6 bulan, nunggu istri saya menyelesaikan short course-nya 6 bulan. Anak-anak ditinggal semua di rumah. Jadi mumpung belum berkeluarga, kok mumpung sih, kok bisa tetap sekarang lulus, sekarang nikah ya, itu cari beasiswa ke luar negeri, jadi bebas. Gitu. Atau berdua langsung, ayo kita cari beasiswa bareng-bareng. Amin, ya, amin gitu dong. Wih. Amin, Pak, amin. Amin, ya gitu. Karena istri saya nggak bisa ngajak anaknya 3, nggak boleh. Akhirnya titip mertua itu, Pak, titip pindah anak-anak kami. Ya udah pergi sana Gung, gitu kan. Masya Allah, Allah Akbar. Memang perjalanan hidup masing-masing berbeda, berbeda. Ceritanya berbeda. Tapi nikmati indahnya perjuangan itu. Asal dari hati terdalam, honest, ya, jujur, komunikasi dijalin dengan baik, maka bisa. Insya Allah. Baik. Jadi itulah donat pilak tadi, ya, Mbak. Donat pilak tadi perlu saya share lagi. Ya tadi lah ya, ingat ya, dua diagram tadi itu selipkan aja di daftar isi, masukkan, masukkan di PowerPoint itunya, terus sama future set ini, boleh style lagi, foto aja punya saya yang sama punya itu, silahkan lah mau di print screen untuk ditempel selipkan di PowerPoint. Jadi sosialisasinya, Anda merencanakan itu bisa bolak-balik ya. Jadi pertama ada versi Anda membuat tek. Terus pada titik titik tengah Anda mengundang masyarakat future set conference untuk pekerjaan Anda. Ya seperti tadi. Nanti disimulasikan dengan kawan-kawan sendiri, tokoh-tokohnya kawan-kawan sendiri itu. Wah gini, kamu kurang gini kurang ya harus ada dong. Harus ada masukan dong dari kawannya sendiri. Jangan dulu lah kita diem-dieman aja, nggak usah di ini. Nggak gitu, dong gitu. Aduh, gitu lain aja gitu. Ya, pura-puranya masyarakat. Nah, kalau di sana, saya melihat waktu itu di Kanada itu, jadi sosialisasi itu benar-benar gitu. Ini yang proyek gitu ya, Pak Fajar, bukan bohong-bohongan sosialisasi di depan TV langsung ini kan programnya kayak gini, petanya kayak gini, proyek yang akan kena ini, siapa yang terpengaruh atau terkena dampak dari proyek ini, telepon langsung ke TV ini nomor sekian ini langsung, oh saya gitu, mohon rumah saya kena gitu kan, saluran itu gitu kan. Nah, gitu. Saya minta itu saluran dibelokkan tuh gimana gitu. Itu pernah kena rumah mertua saya juga pernah kena dipotong itu karena salurannya diluruskan. Gitu. Nah itu betul-betul gitu. Jadi sebelum diputuskan oleh Anda sebagai tim pro, itu masyarakat sudah gini-gini ini saya nggak mau, nggak setuju begitu gitu. Itu harus terbuka. Saya ulangi lagi, harus terbuka, transparan, accountable, fairness. Karena proyek yang akan dibangun untuk mereka. Saya ulangi lagi ini yang paling berat. Paling enak bagi Anda punya ngajuin utang ya kemanapun IMF, IDB atau ke Cina dapat uangnya langsung datang bawa uang SPK. Saya punya SPK gini-gini. Saya dari Jakarta nih bawa SPK gini, mau bangun gini gitu. Minggir. Enggak. Itu yang terjadi di gedung Ombo dulu. Sekarang enggak gitu udah.
semuanya udah bagus. Tetapi level keseriusannya masih masih ngambang. Sedangkan kalau negara maju betul-betul sosialisasi tadi benar-benar ingin mendengarkan pendapat orang lapangan yang terpengaruh oleh proyek yang terkait. Oke, ayo ada pertanyaan, ada komentar? Masing-masing nanti komentarnya ya. Ayo sekarang siapa duluan? Seperti tadi saya di Palembang, itu benar-benar saya tornya saya balik lagi ke Jakarta. Tornya mereka nggak mau Pak, gitu. Nggak mau. Kebayang nggak ini? Jadi pinggiran daerah Sungai Musi di Solo itu rumah kumuh dan diminta betulkan drainasenya. Tornya drainase. Kenapa? Ya karena itu sampah sama BAB jadi satu, jadi hitam daerahnya, baunya kayak apa gitu ya. Supaya sehat, tolong dibersihkan drainase. Tapi kalau drainasenya dibetulkan, itu pondasi-pondasi rumah yang terentang-terentang, ngerti nggak? Pondasi rumah rumah kumuh yang pakai kayu sana sini pernah lihat gitu ya? Nah, itu kapal pun masuk susah itu. Kapal kecil masuk susah karena mentok sama pondasi itu. Pak, kalau itu dibetulkan kami roboh rumahnya gitu. Kami nggak butuh itu Pak, butuhnya air bersih. Gitu. Maka langkah pertama itu air bersih yang dikirimkan ke sana proyeknya. Tornya dirubah. Tahun berikutnya baru oke. Dah air bersih dah kan. Nah, Bapak Ibu, agar ini nanti lebih baik, kayak ini berikan contoh segala macam, maka akan diperkenalkan rumah kayak gini. Oh ya saya tahu nggak punya uang, bikin ini. Mulai dari mana? Nah. Petanya kayak gini, rumahnya emang nanti dirobohkan, tanda petik, tapi nggak pelan-pelan ngomongnya kan. Jadi dimulai dari bagian paling darat dulu. Nah, itu tahun kedua. Tahun ketiga, bagaimana pembangunan untuk membangunkan rumah jadi di 2 tingkat masing-masing, dan yang nyewa itu di tingkat ke 1. Bayarnya nanti ke BPN, bank langsung. Kita yang menghubungkan antara kita ke Cipta Karya, ya, itu kemudian rekomendasi yang Bapak ini siap, ini kayak gitu. Nanti yang bayar itu yang ngontrak. Itu baru jalan, gitu. 1, 2, 3 rumah jadi ketika kita tinggalkan. Tapi saya khawatir tidak berlanjut karena tidak mudah. Yang ngurusin kayak gitu nggak mudah. Lupa gini apa ya, kalau nggak ada yang diurusin. Kalau tidak dengan apa ya, artinya proyek itu harus menerus kan, harus dilanjutkan oleh Cipta Karya orang setempat. Gitu. Kami yang dari konsultan mau dibayar piro, gitu. mau mau kan nggak mungkin tunggu di sana terus 3 tahun kami konsultan pembangunan ya gitu. Baik, alhamdulillah. Silakan siapa duluan? Teng, tunjuk aja biar daripada susah. Kang Fajar, say something ya, pengalaman Oke, di siap. lapangan. Silakan. Mungkin kalau terkait sosialisasi ya Pak, Ya. atau istilahnya pendekatan kita ke masyarakat. Ya. Mungkin saya cerita pengalaman dulu aja Pak di kabupaten Pak. Ya. Kalau untuk masalah program pembangunan, sekarang itu ada musren ya Pak namanya Pak, musyawarah perencanaan dan pembangunan. Dan itu diawali dari tingkat desa, kemudian kecamatan sampai ke kabupaten. Dan itu seterusnya nanti sampai ke nasional. Nah, cuma untuk saat ini di Kabupaten Batang sendiri itu jadi usulan program pembangunan itu dimulai dari bawah, Pak. Jadi dari masyarakat desa mengusulkan. Jadi pada saat setelah ditetapkan bahwa program itu akan dilaksanakan, kami di dinas itu sudah tidak susah untuk sosialisasi, Pak. Karena memang program itu diusulkan dan dibutuhkan oleh Dari bawah. masyarakat. Ya, Ya. betul. Oke. Jadi paling kami saat sosialisasi ke lapangan itu hanya ya istilahnya mungkin kalau di irigasi kan tentang pengaturan air ya Pak. Karena kan jika membangun bendung atau apa pasti akan ada pengaliran ya Pak. Karena kan apalagi kalau kita mengerjakan saluran beton atau pasangan batu kan harus kering gitu Pak di saluran. Nah mungkin ke lapangan hanya koordinasi atau ya koordinasi tentang itu dengan masyarakat. Tapi untuk programnya itu untuk saat ini eh, hampir tidak ada penolakan, Pak, karena memang dari bawah untuk pengusulan itu. Ya. Justru yang agak susah itu kadang yang dari pusat atau provinsi, Pak. Nah, Karena itu dia. mereka kan ada programnya itu dari atas ke bawah, Pak. Iya. Nah, itu kadang-kala itu kami juga kadang diminta bantuan untuk ikut mensosialisasikan. Gitu. Nah, itu tantangannya lebih besar Pak karena dari atas program dari atas ke bawah dan masyarakat juga
banyak yang mungkin baru tahu juga lah kok ada program ini gitu. Mungkin sebagian juga ya itu saya nggak butuh gitu. Sebagian lagi ada yang butuh gitu. Karena kan kadang eh, ya hampir sebagian ya Pak. Jadi program pemerintah yang dari atas itu kadang juga memang tidak terlalu melihat sampai ke bawah gitu Pak. Kebutuhan yang ada di sana. Tapi Ya, untuk ya. saat ini ya untuk di kabupaten kami gitu, untuk di dinas tingkat kabupaten Sudah jalan sudah ya. di bawah ke atas, jadi lebih mudah gitu Pak. Bagus, bagus, bagus. Jadi ini nggak ada penolakan karena yang tadi pertama tadi ya, yang program bottom up, ya, bukan top down. Ya, top down itu yang kemudian menjadi sering permasalahan. Maka berikutnya Kang siapa? Reza. Kalau belum pernah ke lapangan, belum punya proyek itu, ya diasumsikan aja kira-kira seperti apa gitu ya. Oke, Kang Reza dulu. Ya Pak, kalau ini mah sedikit pengalaman kerja saya Pak, waktu pas di konsultan itu, eh, untuk kegiatan yang sifatnya itu pekerjaannya itu tender gitu ya Pak. Kalau penolakan dari masyarakatnya sih nggak pernah sih Pak, karena prosesnya sendiri kan dari mulai sebelum diskusi pendahuluan kan kita melakukan survei, terus turun tenaga ahli prosek, dan dilakukan PKM ya Pak. Jadi selama PKM pun masyarakat mendukung, tidak pernah, selama saya mengikuti itu tidak pernah ada penolakan. Namun ketika pekerjaannya itu bersifat PL Pak, penunjukan langsung yang nilai kontraknya tidak begitu besar, eh, ketika kita melakukan survei ke lapangan, malah masyarakatnya banyak, bukan penolakan sih Pak, tapi lebih lebih ingin coba Partisipasi. bisa kalau untuk ya untuk pengendalian banjir gitu ya Pak. Yang awalnya dilakukan normalisasi aja gitu Pak untuk penanganannya, masyarakat minta untuk dibuatkan kolam retensi, tandon juga gitu Ya, Pak di tambahan. kawasannya gitu. Nah, kita sebagai kami sebagai penyedia penyedia jasa gitu ya Pak ya, mendesain mendesain apa yang diinginkan oleh para warga itu sih Pak, kayak gitu sih. Paling itu aja Pak, kalau untuk penolakan secara gamblangnya sih nggak pernah sih Pak. Oke, alhamdulillah ya. Baik, ini contoh ada sedikit yang ingin saya sampaikan lagi. Yang itu yang satu file tadi, file dikit 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 mana nih? Dikit dikit dikit. Oke, stop share. Hmm. Nah, ya, ya ini. Dikit 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 dikit. Saya. Hmm. Ya, Ted, ini udah kelihatan di situ? Basic concept of water resources management. Udah kelihatan? Sudah Pak. Udah ya. Jadi Udah ada Pak. 13 poin. Jadi begini, kalau tadi kita membawa top down-nya tadi ya, dalam bentuk top down-nya itu seperti itu, maka periksa nanti di masing-masing juga masukkan aja sebagai apa daftar isi aja. Perlu diperiksa basic concept water resource management, objektifnya apa. Ya, oke, ini 13.1. Framework of water resource management-nya seperti apa. Ini lebih lengkapnya tadi. Tadi sana kayak gitu ini jadi ini bagian sebagai bagian proses untuk melengkapi apa analisis sebelumnya lah ya. Ini dan water use quantity control. Jadi bagaimana proses-proses mengkontrol jumlah air yang digunakan seperti apa. Ini udah saya kirim juga ini ya. Coba cek itu dibuka dulu. Udah bisa belum? Sudah dikirim Pak. Udah ya. Kemarin hari Ya. Minggu. Oh ya sebelumnya ya. Oke. Water demand supply. Jadi analisisnya tadi yang ngikutin inception,
progress, final tadi, tapi masing-masing ini perlu dibahas siapa tahu bersamaan dengan yang kita ini kan ada yang perlu diprioritaskan ya, begitu. Hmm. Use of control point, water use right, ini berarti di perundang-undangan seperti apa? Water safety factor, water safety factor, river maintenance discharge, ya. Decision of development discharge. Jadi air tadi kalau dibendung tidak boleh semuanya 100% dibendung, tapi harus dialirkan ke bawah sekian ya, sesuai dengan debit kering ya. Setiap tahunnya harus tetap dialirkan. Kemudian desain drought year. Jadi kalau ada musim kering seperti apa? Jadi maksudnya kalau satu daerah tadi ya, eh, yang ada yang tanya tentang kalau satu daerah itu proses seperti ini. Kemudian ada reservoir operation pada di musim kering seperti apa? Water Resource Development Plan. Ini ikutin aja poin-poin ini, terus masukkan ke situ apa yang bisa ditangkap itu masukkan ke dalam PPT. Water Quality Control, kontrol untuk kualitas airnya di sungai, di groundwaternya, groundwater, kemudian proposal untuk water quality controlnya seperti apa. Ya. Terus watershed management, dari watershed management itu di ya, simulasi hidrologinya, propose watershed managementnya, operation and maintenance water control facilities. Ya, kalau sudah ada reservoirnya, itu bagaimana operasinya. Ini sebagai kelengkapan bahwa untuk sebelum sampai final proposal yang kita buat itu memperhatikan berbagai item yang umumnya seperti ini perlu dicek. Kalau nggak ada masalah, nggak masalah. Jadi nggak dilewat. Atau prioritasnya jadi nanti mana gitu. Hydrometeorological and Hydrogeological Network Management. Ya, sekarang kondisi ekstrim, ya, baik banjir maupun kekeringan, bagaimana menangannya. Data processing, dan seterusnya. Nah, ini skematik gitunya. Hydrogeological Network Management System. Ya, sekarang ini udah, nggak tahu di Pak Fajar sudah ini belum di sana. Apa, telemetering, dan kemudian ada smart control system, gitu. Establishment of database of the river, for the river. Ini juga yang paling berat. Kalau datanya udah bagus akan lebih mudah, tapi kalau belum ya susah. Oke, ya. Rekomendasinya jadi apa dari situ? Oke, saya kira basic concept of water resource management. Saya kira tambahan saya itu, ini di sini juga sudah ada. Nanti ditambahkan sebagai data di sini untuk di PowerPoint yang ada masukkan. Baik, hampir jam 5. Punten, Teh Ana, apakah mau menyampaikan sekarang atau Kamis besok? Sorry, jadi 2 jam ternyata pendek sekali ya. Dan Anda siap-siap sama ibu-ibu harus menyiapkan buka untuk bapak-bapak atau keluarga. Dana ada sampaikan satu? Dari saya belum ada yang disampaikan Pak untuk hari Oke. ini. Ya, jadi mungkin kami saja ya, gitu aja. Jadi sekaligus 2 materi tadi juga mana yang bisa diambil untuk kelengkapan apa informasi tambahan untuk Diana. Baik, teman-teman, 5 menit lagi. Tadi terlambat juga jam mulainya ya. Mundur dikit nggak apa-apa deh. Dengar, lagi-lagi kawan-kawan. Jangan overthinking, jangan berlebihan, nanti stres sakit. Saya nggak mau ada yang sakit di sini gara-gara saya. Kerjakan yang bisa aja itu ya. Tapi please komunikasi dan ya yang disampaikan tadi syarat minimalnya tempelkan lah ya. Itu kan mudah tempelkan situ terus nanti masukkan ke dalam daftar isi itunya. Nah setelah itu oke, konsentrasi libur keluarga. eh, tapi memang wayahnya begini ya. Wayahna itu bahasa Jawa itu apa artinya ya? Siapa yang orang Jawa? Orang-orang Sunda. Wayahna teh naon? Kang Reza ngerti itu. Kumaha teh wayahna itu ngerti nggak apa? Uraikan Kang Reza. Ya ayah nanti kayak mau nggak mau gitu Pak, mau nggak mau ya terima aja gitu. Ya para runten saya pernah
besok pagi itu Idul Fitri, sorenya saya masih duduk di lab Idul Adha. Kemudian memang saya penelitiannya yang itu di situ. Jadi besok pagi Idul Fitri, subuh saya makan sahurnya ke Salman. Lewat itu gelap-gelap gitu, gitu. Itu sampai kayak gitu dan itu saya dosen, ngerti nggak? Saya dosen ITB, saya lagi ambil penelitian untuk saya presentasikan di S3 saya di ITB, S2 saya di Kanada. Waktu mau ngambil lagi anak saya ada 3, aduh masuk nggak mungkin ditinggal lama-lama ini kan ngambil di ITB gitu. Itu sampai kayak itu istilahnya wayah nak gitu. Jadi nikmati itu. Tetapi ketika putranya sakit kayak Terno ya konsentrasi situ ya. Jadi jangan sampai jatuh sakit yang lainnya. Enggak, no way. Kalau dilakukan dengan bahagia enak. Tapi kalau under pressure, stres, sebel, oi gitu kan. Tahu sebel. Tahu sebel. Ya, gitu. Ya udah kerjakan yang bisa itunya. Terus ya memerlukan makan, istirahat cukup gitu. Ntar ini Putri satu orang sih. Siapa yang mau menyampaikan? Tadi belum, tadi baru 2 orang. Putra. Please, stay santai kerebutan. Satu Putri, tuh, 2, 3. Saya Pak. Gitu. 1, 2, 3 saya Pak. Belum, belum. Ayo, Pak, ini Teh Aisyah, Teh Siti, Teh Melvi, sama Teh Arif. Ayo, say something please. Satu orang. Tuh, 2, 3. Nggak ada yang. Ayo, Teh Aisyah, ayo, Teh Aisyah yang di Banjarmasin kayak apa? Jadi kalau tangkap yang tadi apa yang mau informasi tambahan apa yang dapat? Yes, sampai Teh Aisyah, sampai ini saya, suara saya. Hmm, Hmm, sudah lapar Pak. Ya, nggak apa-apa, sama-sama kita. enggak Pak, kalau misalnya masalah tadi yang penolakan masyarakat itu agak bingung juga sih kalau sesuai lapangan yang ada juga pernah ngalamin langsung ngeliat penolakan tapi berujungnya harus segi uang. Ya, ya, ya. Ini sabar aja, sabar ya. Jadi kayak ya itu paling dibilanginnya kayak diajak makan dulu bareng waktu itu, terus kayak diomongin dulu baik-baik sama kayak ya dari kami pihak pembangunannya, pihak yang membangun juga kayak ngasih tahu sudah ada ketentuan dari persetujuan dari pemerintah, sudah ada ketentuan dari proyek-proyek pokoknya sudah sesuai dengan standar-standar apa maksudnya kalau memang proyek ini akan berjalan cuman waktu itu sedikit ada oknum bisa Ya. dibilang penolakan ini karena oknum ya Pak ya bukan karena memang tidak suka dengan proyek itu maksudnya karena memang ada oknum cuman ya paling ada jalan damai lainnya ya kita tidak bisa kasar balik pada masyarakat tersebut karena memang itu hanyalah oknum dari satu orang yang ibaratnya memberikan pengaruh buruk mungkin untuk pemikiran orang-orang lainnya. Jadi memang dari kitanya memang harus sabar, benar tadi kata Baba memang harus Ya. sabar dan memang harus menanggapi dengan mungkin dengan sedikit pembawaan yang tegas ya, betul. Cuman tetap dengan harus sabar dan kelembutan. Seperti pertamanya pasti dengan penyuluhan itu sudah pasti sih Pak kayak mungkin bisa di ngomong heart to heart atau kayak dari hati ke hati. Misalnya kayak kita sedang kan misalnya saya waterway ya Pak ya. Misalnya ngambil dari contoh saya aja misalnya ngambil waterway kayak dikasih tahu kalau misalnya nantinya ada pembangunan waterway ini kan hidup kita mungkin ke depannya akan lebih baik dari segi pernafasan, kesehatan, dari segi lalu lintas dan segala macam. Jadi memang penyuluhannya bukan hanya di jangka itu, bukan hanya omong-omong kayak daerah kita akan maju loh kalau ada ini di gini-gini enggak, tapi kayak nanti 10 tahun ke depan anak cucu kita kesehatannya bisa terjaga karena terhindar dari polusi, bisa dengan menggunakan waterway, ditambah ini loh daerah yang bisa kita pamerkan kayak Banjarmasin ini dengan kota 1.000 sungai kayak oh ternyata sungainya itu bukan hanya sekedar nama tapi juga bisa dimanfaatkan dari segi SDA-nya bisa kita pamerkan untuk daerah-daerah lainnya atau kayak oh ini nih Banjarmasin yang menjadi khas jadi bisa seperti negara di Eropa yang notabene mungkin negara maju tapi tidak malu menggunakan kapal sebagai atau perahu-perahu kecil sebagai angkutan-angkutan transportasi yang memadai gitu Pak. Jadi memang harus diberi penyuluhannya bukan hanya saat itu, mungkin jangka panjang. Jadi seperti itu mungkin Pak kalau dari saya. Oke, sip.
Ya teman-teman, pasti banyak macam-macam ya. Suatu ketika saya di free fight menang bangun jalan. Free fight, saya senang free fight gitu. Waktu itu free fight saya dapat dengan batu kali yang mau diambil untuk jalan itu survei sendiri. Saya survei ke sungai, saya hitung berapa kalau pakai truk bolak-baliknya berapa, sehingga harganya pas gitu ya. Kalau orang hanya nanya batu kali ke toko, pasti lebih murah punya saya. Dan akhirnya menang free fight, bedanya tipis gitu ya. Nah, waktu pelaksanaan memang betul seperti masyarakat tadi bangun jalan tadinya jalan campur-campur ya batu sama tanah itu mau di ini kan itu kemudian eh, di gambar memang diajukan adanya saluran tepi, tahu nggak ya, saluran tepi di jalan kan ya kan, saluran eh, pinggir itu dari jalan itu, dan kemudian dibuatkan retaining wall untuk rumah-rumah yang agak tinggi, yang tanah agak tinggi gitu ya. Nah, suatu kali sih tadi preman tadi ada yang kayak gitu, ngocok-ngocok masyarakat itu kan. Wah, ini kan ngambil tanah saya gitu, minta ganti rugi. Oh, gitu. Gitu kan. Jadi kan susah tuh, pagarnya mau dibangun tentu di lahan mereka ya. Jadi jalannya jalan pas gitu, terus ada saluran, kemudian ada retaining wall kecil lah ya. Retaining kecil gitu. Enggak mau. Wah, gitu. Oh, ya. Akhirnya ya sudah, saya laporkan ke direksi bahwa mereka minta ganti rugi. Nggak ada posnya ganti rugi, emang nggak ada pos itunya, gitu. Maka saya balik, memang kita kan kalau pendekatan dari hati kan enak, kita lapor direksi, Pak, kita pendekatan dari hati ke hati, nanti siapa yang mau dibangunkan, ya enggak, yang nggak usah dibangunkan, walaupun gambarnya ada, Pak. Nanti mau tambah kurang juga nggak apa-apa, gitu. Ya, karena emang ini masyarakat kalau dipaksa kita akan berontak, ya, protes, gitu apa dari permasalahan, gitu kan. Maka kita mau yang kita, Bapak ini yang mau saja, gitu kan. Yang mau saja dibangunkan pagernya, coba kebayang nggak? Kalau bangun pagar kan cuma minta ganti rugi kan ya, Kang Mustafa, Kang gitu kan. Ini enggak, yang mau saja Pak, gitu. Kita balik sekarang. Silakan masyarakat yang mau saja mau dibangunkan pagernya siapa? Hahaha, gitu dibalik gitu kan. Ada satu orang yang mau, lainnya langsung minta semuanya. Itu jadi pendekatan seperti itu menjadi penting. Kita nggak menyerah pasrah ini enggak, karena memang kalau memang di gambarnya nggak ada ganti rugi ya nggak ganti rugi lah emang kan. Tapi kan pagar tadi kan dibangunnya bukan di atas lahan jalan, karena jalannya makin sempit toh, harus di luar saluran tadi itu sana, sehingga siapa yang tanahnya mau bangunkan. Kalau enggak. Nah begitu ada yang satu dua mau, langsung yang lain saya juga sekali kan gitu. Aduh, masalah. Jadi itu yang penting kalau naruh batu kali, hati jangan-jangan harus diawasi juga, karena tiba-tiba mereka bikin pondasi apa rumah gitu lah kan jadi bangun pakai batu kita. Emang itu juga apa komunikasi ya. Kalau di kalau punya kalau punya apa warga untuk apa gedung serbaguna atau ruang musola kecil gitu ya, malah kita bantu gitu kan, semen batu. Tapi kalau untuk diri sendiri ya kita harus ya, dideketin gitu ya. Baik, saya kira 1001 masalah ada di lapangan. Tapi kalau hati kita mengatakan ini untuk kebahagiaan, maka kita deketi dengan kebahagiaan. Dan insya Allah bisa. Ini luar biasa, senang saya. Nah, cuman saya berhentinya ketika di kontraktor 2 tahun, itu ada ada kolom yang diambil besinya itu yang udahlah. Ya, ini nggak bisa gitu. Baik, jadi kalau yang tadi karena saya free fight, saya bangun sendiri, keuntungannya memang mepet, tapi operasional untuk peralatan kantor bisa dipakai, gitu kan. Peralatan kantor kontraktor bisa digunakan dengan baik. Nanti apa keuntungannya memang di situ, tenaga kerja kita terpakai ininya. Dan alhamdulillah gitu. Jadi ya saya kakek-kakek pengalaman gitu, maka saya wariskan kepada teman-teman. Don't worry, be happy. Insya Allah ibadah akan sampai dengan niat tulus dan tentu dengan hati-hati, pikiran jernih. Tidak melawan sesuatu yang tidak seharusnya. Kalau preman begini gini ya jangan dilawanin. Bukan dia Pak, nanti kita kantor ya gitu. Kita undang saja ajak ke direksi, kita ajak bicara. Ya Pak, ini kalau perlu RAB-nya gini nih Pak gitu. Emang nggak ada nih. Ganti rugi tanah untuk bikin pagar nggak ada gitu. Kebalikannya suatu ketika saya bikin terowongan, masih dalam 2 tahun itu saya bikin terowongan. Itu pakai loader, pakai apa
peledakan, ya. Itu terowongannya 600 meter. Itu kita pakai doser, pakai loader, pakai ini. Itu didatangin orang kampung, bawa celurit, bawa pacul, Pak, kami minta kerjaan gitu. Wah, itu dia. Wah, semuanya pakai alat, kamu nggak dapat kerjaan, Pak. Itu akhirnya disepakati separuh, separuh terus sepertiga dari pekerjaan tadi dikerjakan dengan eh, manual untuk memberi kerjaan kepada orang-orang setempat. Itu juga kompromi juga, musyawarah. Maka ide musyawarah, niatnya ibadah, maka ini. Yang sampai sekarang saya ingat, yang saya ingat, nggak benar, itu ketika terowongannya udah mau nyambung dari kanan kiri, ayo nanti nyambung nggak, Pak, supaya nyambung, minta disembelihkan sapi. Waduh, belikan sapi. Ini sapi, ini kepala sapinya situ. Wah, itu yang saya dodo, nggak setuju gimana. Udah itu urusan Bapak. Kami belikan sapi satu ini silakan disembelih. Bismillah, itu untuk makan bersama. Masalah urusan yang kepala sapi segala macam itu bukan urusan saya. Nah, itu nggak tahu waktu itu gimana cara kepala sapinya dibakso atau dimasukkan ke lubang itu nggak ngerti. Ngerti nggak situasi itu? Ya, ada yang pernah kayak gitu? Kang Fajar pernah melihat operasional? Ya silakan. Ya saya. Oh enggak, tadi maksudnya ngelihat yang makan kepala kambing segala macam di proyek udah pernah, Pak. Pernah ya. Bersama masyarakatnya langsung. Ya, oke. Tapi kalau kepala sapinya dimasukkan ke proyek itunya, enggak ya? Ya, saya nggak tahu juga, saya nggak mau tahu juga. Enggak, cuman waktu itu cuman makan bersama sama doa aja sih, Pak. Cuman mengundang warga sekitar juga gitu. Ya, ya kayak gitu. Dan itu kalau sebenarnya itu bisa syirik gitu. Kalau kepala sapi supaya terowongannya itu kan terowongan dari kanan kiri gitu ya. Itu kalau kalau sampai ini salah ini kan bisa ke atasan gitu ya kayak kayak without mana yang tanpa background mana nih? Oke ya, ini kakek-kakek emang harus pelan-pelan pakai kacamata. Choose filter background, choose filter background. Terus kalau nannya di mana? Nan ya. Ya, ya, ini belakang saya. Jadi ini udah banyak terowongan ya, terowongan ini lubang dari sana. Terowongan gitu. Kalau sampai ini ke atasan misalnya gitu kan nggak nyambung gitu. Atau belok sana gitu kan ke sana gitu. Ini mah kita khawatir semua nih. Ini surveyornya udah di bolak-balik dicek gitu. Nah, aku dan wah Pak ini sekaligus ini buat menyelesaikan pekerjaan, udah hampir selesai supaya terowongannya bagus. Kita harusnya nyembelih sapi. Ya dari sapi-sapi, ya, ini harus kepala sapinya dilemparkan ke situ. Wah, itu urusan lain gitu. Udah terserah pokoknya ini sapinya diberikan disembelih buat makan. Ini mau kepala sapi, ya kalau saya kepala sapi di bakso gitu kan enak gitu. Bakso itu kepala sapi. Jadi kalau itu urusan urusan lain, jadi saya nggak tahu terakhirnya nggak tahu ada yang usul salah gitu. Dan tapi itu juga harus secara diplomatis harus didengar. Ngerti ya? Harus didengar. Ya, harus dengar, tapi setelah diplomatif kita nggak mau tahu Pak tanggung jawabnya di Bapak. Tapi udah saya berikan sapi, ini oh ya 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 kan gitu kan. Yang penting kan sapinya, itu aja kan gitu. Jadi 1001 permasalahan. Tapi kalau kita niat kita akan ibadah, akan bahagia bersama, itu should be something. There is a way, ya selalu ada jalan untuk ke sana. Selamat menikmati indahnya perjuangan kawan-kawan. Ini siap-siap buka. Soalnya ada pertanyaan, saya terus terima kasih banyak. Ada yang bikin cerita ini dari ibu-ibu yang lain? Pernah membangun proyek? Mbak Bu Siti belum pernah. Teh Melti pernah bangun proyek? Belum. Teh Alif? Belum ya. Gimana kalau di Tunnel Jakarta minta sapi gitu? Oh, ya. Belum ya. Ya, memang ini luar biasa. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Terima kasih kawan-kawan. Potret bareng-bareng, ya tampilkan senyumnya Pak, terbaik. izin bertanya Pak. Wih, ya silakan. Pak nih, Pak. Tadi itu kami berembuk Pak di grup terkait pengumpulan tugas hari Kamis besok Pak. Karena kebetulan kami ini masih Kamis. memperbaiki proposal. Ya, Kamis besok ya Pak. Ya. Ini kami masih proses perbaikan di proposal Pak. Takutnya untuk PPT-nya itu belum terselesaikan sampai hari Kamis besok Pak. Ya. Kalau untuk PPT-nya
setelah Lebaran Pak berbarengan dengan video gimana Pak? Oke, kalau PPT-nya kayaknya sebelum video ya, supaya saya bisa ngeliat-ngeliat agar oh PPT-nya kayaknya perlu tambahin ini. Tapi silakan bisa mundur. Mungkin sebaiknya sebelum Lebaran lah ya, biar Lebarannya bebas Oh, merdeka gitu kan, gitu. Pulang kampung itu enak. Boleh itu besok proposalnya aja dulu, PPT-nya mundur, tapi sebaiknya sebelum pulang lah ya, belum pulang. Atau ya tadi sebelum Lebaran lah, biar Anda enak, agar enak itikafnya, enak ketemu calon mertua kan ya. Ada saya gitu, calon mertua jangan sambil sambil ngomong PPT gitu. Oh, gimana ini gitu. Gitu. Gitu deh. Boleh. Jadi besok proposalnya aja ya, kemesnya. Tapi ininya ya upayakan sebelum sebelum Lebaran ya. Jadi besok itu tanggal Kamis tanggal 5 ya, tanggal 4 ya. Ya Tanggal kalau bisa 4. kenapa? Ya, tanggal 4 Ya, maksudnya hari Kamis. data 4 itu hari Kamis, kemudian upayakan setidaknya Jumat, Sabtu, Minggu lah ya. Jangan sampai kalau Senin nanti Anda sudah dekat sama Lebaran. Sudah misalkan Senin itu eh, Senin pagi lah, pagi-pagi ya sebelum syukur-syukur syukur-syukur Minggu malam sudah dikirimkan. Kalau enggak Senin pagi sebelum subuh sudah sampai gitu. Hati-hati jangan sakit, jangan sakit. Ya ya jangan Pak. dulu tugas vakum nggak sakit enggak gitu ya. Jadi dari proposal dasar tadi, proposal jadi dan proposal tadi betul tadi masukkan ke dalam PPT ya. Dan nanti kemudian eh, kita ketemu lagi setelah. Kayaknya ada kuliah ke depannya ada yang apa online atau gimana? Nanti diatur lah ya. Silakan. Saya pengen informasi semuanya untuk setelah lebarannya kuliahnya mulai kapan. Oke. Rabbana hablana minas solihin. Mudah-mudahan kita semua jadi orang soleh. Syukur, bahagia, tidak sakit. Ya, gitu. Baik, potret dulu tadi ada ini. Open cam, please. Satu. Apa yang? Di situ ada potret juga satu ya. Satu, dua. Senyum terbaiknya, cheese. Kayak di potret ini. Ya, oke, teman-teman. Salam untuk keluarga, salam untuk orang tua, calon mertua sebanyak. Oh Nita Retno masih ini ya, masih di klinik. Bapak izin, Ya, untuk Kamis besok kuliahnya kita offline atau online, Pak? eh kayaknya mulainya Jumat ya yang diizinkan oleh ini ya, tanggal 5 ya. Ya, kalau suratnya Jumat. Oke, sebentar. Coba semua masing-masing PM ke saya. Rencana kan saya tulis di situ, rencana kuliah ini. Eh Masing-masing PM ke saya, rencana pulang kampungnya kapan, pakai apa, tiketnya udah beli belum? Gitu ya. Jadi saya tetap tadi kalau dari ITB itu mulainya tanggal 5 kalau nggak salah. Yang tanggal 5 itu diminta online, tapi tanggal 4 masih offline. Tapi saya ini kan, saya berharap, ya itu deh masing-masing silakan nanti ini kan saya. Saya berharap masih bisa offline ya, istilahnya. Ya, S1 saya juga masih memberikan ujian tambahan untuk adik S1 yang ada yang enggak UTS-nya enggak masuk. Jadi dia UTS pada hari Kamis itu. Gitu, Kang Teh. Tapi silakan masing-masing PM ke saya, nggak usah kasih tahu teman yang lain. Ini sementara offline ada, tapi in the case of something uh, very very important, please let me know ya. Yang penting saya ada bahagia. Ya kalau yang di Bandung sini ya Kang Reza ya Bandung ya kemana-mana. Oke, gitu ya. Saya ke Tasik Pak. Oh, ke Tasik. Silakan masing-masing PM ya. Saya akan hadir di kelas gitu. Masing-masing PM itunya. Dan karena saya memang ada nguji juga MTS, ada adik S1 yang sakit kemarin, ada 23 orang. Kayak gitu. Gitu kan? Saya semuanya. Hmm. Belana, belana, belana. Terima kasih. Ya, hatur nuhun Satyana. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Ya, Salam. nah, nuhun, nuhun. Salam Maka, warahmatullahi Salam, terima kasih Pak. Pak. kasih. Saya akhiri ya. Terima kasih Pak. Kasih, maka, dadah. Akhiri.